Prakarya untuk SMP atau MTS kelas 7. Bab 2. Produk kerajinan dari serat alam. Tujuan pembelajaran: mengetahui fungsi kerajinan dari serat alam, menyatakan pendapat tentang prosedur membuat karya kerajinan dari serat alam sebagai ungkapan rasa bangga dan syukur kepada Tuhan, merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan serat alam dan modifikasi berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri, serta membuat, menguji, dan mempresentasikan karya kerajinan dari bahan serat alam dari wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. A. Sifat kerajinan dari bahan serat alam. Kerajinan serat alam bersifat fungsional, diproduksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan praktis sehari-hari. Contohnya tempat ponsel, sandal, dan alas panci. Bersifat hias, digunakan semata-mata untuk hiasan. Contohnya hiasan dinding berupa lukisan, guci yang diletakkan di sudut ruangan, atau vas bunga di meja. Kerajinan serat alam berupa tas anyaman fungsional. Kerajinan serat alam berupa boneka dari kulit jagung bersifat hias. B. Berkarya kerajinan bahan serat alam. Sebuah kerajinan tidak akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika tidak dilakukan modifikasi dari kerajinan yang sudah ada sehingga tercipta inovasi yang menarik. Modifikasi yang dimaksud adalah perubahan bentuk dengan tetap mengutamakan aspek fungsionalnya. Inovasi atau modifikasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai pembentukan yang bervariatif, penggunaan alternatif bahan, hingga penggabungan penggunaan bahan. 1. Membuat toples atau tempat makanan dari eceng gondok. Toples atau tempat makanan berfungsi menyimpan berbagai makanan di meja. Tempat makanan ini dapat dibuat dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok yang sudah diolah. Syarat bahan eceng gondok adalah lentur, permukaan kulit batangnya halus, dan tidak memiliki bercak jamur. 2. Membuat aksesori gelang dan kalung, serat kulit jagung. Pembuatan aksesori gelang atau kalung dengan bahan dari serat kulit jagung setidaknya merupakan varian yang sangat unik sehingga banyak orang akan mencari dan menggunakannya. 3. Membuat kipas, daun pandan. Kipas merupakan alat yang dibutuhkan tidak saja untuk menjaga sirkulasi udara menjadi lebih segar, tetapi juga dapat dijadikan sebuah souvenir yang menarik dan indah. Oleh karena itu, untuk memperindah kipas, salah satu caranya adalah melalui penggunaan bahan serat alam yaitu daun pandan wangi. 4. Membuat boneka gajah, akar wangi. Boneka gajah yang imut dan lucu menarik untuk dijadikan sebagai hiasan, apalagi jika boneka tersebut dibuat dari bahan akar wangi yang memberikan kesan alami dan menimbulkan bau yang cukup harum. Dengan demikian, di samping dapat memperindah ruangan, juga memberikan aroma yang wangi. 5. Membuat tempat tisu, pelepah pisang. Tempat tisu berfungsi menyimpan tisu agar memiliki kesan yang indah dan tertata rapi ketika diletakkan di meja makan atau ruang tamu. Tempat tisu dapat dibuat dengan memanfaatkan pelepah pisang yang sudah tidak terpakai. 1. Membuat toples atau tempat makanan dari eceng gondok. Bahan dan alat. Bahan: beberapa eceng gondok dengan ukuran panjang 30–60 cm, kertas daur ulang, karton, kerdus, bambu, rotan, tali agel, melamin, pale, lem kertas, lem kayu, dan cat. Alat: gergaji atau cutter, pensil, kuas, palu, dan penggaris. Tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi dalam membuat toples terdiri dari 8 tahap. 2. Membuat aksesori gelang dan kalung, serat kulit jagung. Bahan dan alat. Kulit jagung berwarna coklat muda yang lemas atau berserat halus. Benang atau senar dengan panjang 30–40 cm. Sebatang lidi, tusuk sate berdiameter 3 mm. Tahapan proses produksi.
Tahapan proses produksi dalam membuat gelang dan kalung terdiri dari 5 tahap. 3. Membuat kipas, daun pandan. Bahan dan alat: gergaji atau cutter, spidol, pensil, dan jarum jahit. Bambu, kertas, anyaman pandan, pernis, dan benang. Tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi dalam membuat kipas terdiri dari 8 tahap. 4. Membuat boneka gajah, akar wangi. Bahan dan alat: gunting, cutter, lem tembak, lem kayu, dan penggaris. Akar wangi, benang, dan cat lukis. Tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi dalam membuat boneka gajah terdiri dari 5 tahap. 5. Membuat tempat tisu, pelepah pisang. Bahan dan alat: cutter, pensil, kuas, palu, dan penggaris. Tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi dalam membuat tempat tisu gajah terdiri dari 6 tahap.